Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian akhir Alas Sewu Lelembut. Api menyala begitu besar dari tengah hutan yang saat ini menyerupai alun-alun gaib itu. Ada beberapa bekas bangunan di sana. Sesuatu yang membuatku tidak tahu alasan apa yang membuat seorang tinggal di tempat seperti ini. Seolah menyebut kami ratusan kepala manusia terlempar di udara dan jatuh ke sekitaran kami. Itu semua adalah ulah dedemit berwujud aneh yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat itu. Setan-setan itu bukan dari zaman ini, ucap Pak Le. Belum sempat menanggapi, tiba-tiba kabut hutan tersibak dengan tetesan darah yang menghujani kami semua. Sudah kubilang, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku. Terdengar suara Nyai Rasmono yang muncul dengan wujud yang sangat berbeda. Ia datang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang membuat semua mata kami terbelalak. Nafasku menderu seolah ingin sedekat mungkin dengan Nyai Rasmono. Tapi kecantikan Nyai Rasmono seketika dinodai dengan sebuah tendangan dari nenek tua yang melompat dan mendarat di wajahnya. Tidak mungkin Kang Jawir takluk padamu. Nyai Runtak masih jauh lebih cantik darimu, ledek Nyai Jambrong. Mendengar ucapan itu, Kang Jawir semakin meneguhkan hatinya. Ilmu kanuraganya membuatnya tidak terpengaruh oleh sihir Nyai Rasmono. Jangan samakan aku dengan nenek cacat itu, ucap Nyai Rasmono. Buk. Sebuah tendangan kembali menghajar Nyai Rasmono. Kali ini serangan itu berasal dari Kang Jawir dengan wajah penuh amarah. Siapa yang kau bilang nenek cacat? Teriak Kang Jawir. Sudah jelas ia sangat marah dengan hinaan Nyai Rasmono itu. Semua, jangan menoleh ke arah setan perempuan itu. Kita serahkan mereka berdua pada Nyai Jambrong dan Kang Jawir ya, perintah Pak Le. Kami pun berlari untuk menuju ke sosok yang pernah gagal kami kalahkan. Sekarang sudah ada di hadapan kami. Ia berjalan dengan bungkuk tetap dengan bagian tubuh mayat yang ada di tangannya. Ki Among Mayit. Cahya terhenti melihat sosok itu. Jelas saja ia gentar. Serangan kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sebelum terjadi pertarungan di antara kami, tiba-tiba sebuah api besar menyala membakar sosok bungkuk itu. Ah, kau masih hidup, teriak Ki Among Mayit. Hidup atau mati, aku tidak akan pernah menjadi setan seperti kalian, balas Pak Le. Aku dan Cahyo cukup lega saat mengetahui ilmu geni Baraloka Pak Le bisa bekerja melawan Ki Among Mayit. Sepertinya kami bisa terus berlari menghadapi sosok yang paling mengerikan di antara mereka, yaitu Empu Jandrik. Berbeda dari terakhir kami melihatnya, Empu Jandrik sepertinya sudah sepenuhnya menjadi setan. Saat ini ia memiliki 4 tangan yang tetap menggenggam keris berwarna merah padam. Wajahnya rusak menyisakan taring yang panjang di mulutnya. Matanya terbelalak tanpa ada kelopak mata lagi yang menutupinya. Di belakangnya sudah ada pasukan setan aneh yang siap untuk berperang. Dalam hitungan detik, wajah mengerikan Empu Jandrik sudah ada di hadapanku bersama 2 tangannya yang menahan tanganku. Aku tak mampu melawan, sementara kedua tangan Empu Jandrik lainnya memegang keris dan berusaha menusukkannya ke kepalaku. Danan! Cahyo melompat ke arahku, namun ia terpental dengan sosok yang tak bisa ia temui wujudnya. Aku terjatuh dengan tangan Empu Jandrik yang belum menusukkan kerisnya padaku. Sesuatu menahannya dari belakang. Menyingkir! Teriak Bajiwo yang menggunakan pusaka cametinya untuk menahan tangan Empu Jandrik. Jelas aku tahu itu bukan cameti biasa. Aku memutar tubuhku dan berusaha melepaskan diri.
Empu Jandrik berganti mengincar Mbah Jiwo yang menyegel tangannya, tapi serangannya seketika ditahan oleh sosok makhluk berkepala kerbau. Ki Mahesa Ombo. Pertarungan pun sengit terjadi. Cahyo berusaha menghadapi serangan-serangan tak kasat mata hanya mengandalkan firasatnya. Sayangnya masih banyak serangan yang mendarat di dirinya. Tak mau mengambil resiko, aku pun segera memanggil Nyi Sedang Rangu untuk ikut dalam pertarungan ini. Mantra leluhur pun aku bacakan dengan keris raga sukma kuletakkan di hadapanku. Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Katun mulai sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Seketika tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sedang Rangu. Tidak lagi hadir dengan wujud anggun, Nyi Sedang Rangu segera melesat menuju Empu Jandrik dan mencengkram wajahnya. Aku yakin Nyi Sedang Rangu sudah merasakan kengerian dari bencana ini. Empu Jandrik terlihat kesakitan. Nyi Sedang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan. Namun itu tidak lama sampai Nyi Sedang Rangu terpental dengan sosok-sosok tak kasat mata yang menghantamnya. Nyi, teriakku mencoba menghampirinya. Tidak pernah aku melihat Nyi Sedang Rangu terluka semudah ini. Danan, gunakan wewangian kilang samana, perintah Nyi Sedang Rangu. Benar, aku memiliki benda itu, benda yang dipinjamkan oleh Gama untuk keadaan seperti ini. Aku pun membuka botol kecil yang kusimpan di sakuku hingga aroma rempah yang menyengat tercium menyatu dengan hujan Nyi Sedang Rangu. Cahyo mundur mendekat ke arahku saat menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bagus Nan, wujud mereka sudah mulai terlihat, ucap Cahyo. Aku mengatur napasku sambil menyaksikan kemunculan orang-orang yang sebelumnya tak terlihat dan menyerang kami. Mereka adalah pengikut Nyai Rasmono yang kesetanan. Nyi, apa mereka masih manusia? Tanya aku. Nyi Sedang Rangu menggeleng. Jiwa mereka sudah menjadi setan. Seperti apa yang mereka puja? Di tempat ini sulit bagi Nyi Sedang Rangu untuk mewujudkan wajah ayunya. Dosa makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya membuat wajahnya mencerminkan keburukan mereka. Urus saja Empu Jangkrik jalan itu. Makhluk-makhluk bodoh ini, biar aku yang membereskannya, ucap Cahyo yang segera memanggil wujud roh Wanasura. Danan setuju dan mengajak Nyi Sedang Rangu untuk menghadapi Empu Jandrik lagi. Sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku bersama Nyi Sedang Rangu dan Mbah Jiwo bersama Ki Mahesa Ombo benar-benar kewalahan melawan Empu Jandrik. Belum ada satupun pertanda dari pertarungan kami yang menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sementara langit semakin gelap dan api di sekitarnya semakin menyala dengan semakin membara. Amukan Wanasura melumat makhluk-makhluk jelmaan pengikut setan-setan itu, tapi anehnya tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mati. Nyai Rasmono yang kami kira akan kalah dengan mudah oleh Nyai Jambrong pun masih melawan. Bahkan kain hitamnya sudah melilit ke pepohonan, seolah menjebak Kang Jawir dan Nyai Jambrong. Aku khawatir, sepertinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Benar saja, tepat saat malam mencapai pekatnya, Empu Jandrik melompat menjauh dari kami semua dan berdiri di sebuah bekas bangunan batu besar di dekat altar. Mundur! Perintah Empu Jandrik entah pada siapa. Tapi beberapa saat kemudian Ki Amangmayit dan Nyai Rasmono mundur dan berpindah ke sebelah Empu Jandrik. Kami semua bingung dengan apa yang mereka lakukan. Namun aku merasa yakin bahwa akan ada hal yang terjadi. Hal yang berbahaya setelah melihat tingkah laku Buto Kendil yang ketakutan, setengah mati. Hati-hati! Semuanya berkumpul, teriak Pak Le. Benar saja, api membakar tanah tempat kami berpijak. Panasnya hampir tak tertahan dan membuat kami sulit bernapas. Bahkan hujan Nyi Sedang Rangu tak lagi mampu mengimbangi panasnya api ini. Saat kami merasa api ini akan menjemput ajal kami, tiba-tiba semuanya gelap. Aku sempat mengira bahwa aku kehilangan kesadaran. Namun saat mendengar suara yang lain aku menyadari kami terselamatkan oleh sesuatu. Suara panas api menderu bahkan terdengar dari tempat kami. Namun tak sedikit pun panas api itu mencapai kami. Nyi Sedang Rangu, kita ada di mana? Tanya aku yang juga mencari keberadaan dirinya di dalam gelap. Temanmu menyelamatkan kami. Kita berada di dalam kendinya, ucap Nyi Sedang Rangu. Tunggu. Jadi Buto Kendil menyelamatkan kami. Lalu apa yang terjadi dengan Buto Kendil? Saat suara bara api mulai menghilang, Nyi Sedang Rangu mencari tahu keadaan di luar dan memberikan tanda bahwa api sudah menghilang. Benar saja.
Saat kami keluar, seluruh tempat ini menjadi hitam dengan api yang membakarnya. Hanya tersisa ketiga setan busuk itu yang berdiri dengan aman di salah satu batu. Masih ada api di sekitar mereka yang seharusnya tak lama lagi akan padam. "Buto Kendil!" Cahyo menoleh ke arah sosok yang menyelamatkan kami. Keadaannya mengenaskan. Tubuhnya menghitam hangus sembari meringkuk memeluk kendi yang melindungi kami. Jantungku berdegup. Aku tidak menyangka ia sampai berkorban seperti ini untuk kami. "Buto Kendil!" Aku berusaha mencoba mencapai wajahnya, namun saat aku menaiki tiba-tiba ia terbangun dan berdiri. "Buto Kendil, kamu masih hidup?" tanya aku yang hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia melihat ke arah bahu dan tubuhnya, semuanya menghitam, namun sepertinya tidak ada luka pada dirinya. Ia malah tertawa sembari memukul dadanya dengan lengan kirinya. "Tunggu, wajah budak itu sepertinya tidak asing," tanya Nyi Sedang Rangu. Rupanya Nyi Sedang Rangu merasakan hal yang sama. "Mungkin kita bisa menyebutnya titisan Buto Lireng," balasku. Nyi Sedang Rangu segera melayang dan menyentuh dahi Buto Kendil itu. "Buto Lireng datang dan menjaga Bukit Batu, sedangkan dia adalah roh Bukit Batu itu sendiri. Wajar ia sekuat itu. Terpaan matahari, badai, petir selama ribuan tahun sudah ia rasakan." Jelas Nyi Sedang Rangu berusaha mencari tahu tentang Buto Kendil. Kami mendengar penjelasan itu dengan kagum. Sepertinya Bapak bersemayam di tempat yang tepat. "Sepertinya ada yang mau kau berikan untuk Danan," ucapnya Sedang Rangu. Mendengar ucapan itu, Buto Kendil mencoba merogoh kendil yang melindungi kami tadi. Sepertinya kendil itu punya ruang sendiri yang tak kami mengerti. Sebuah kotak batu kecil ia berikan padaku. Ukurannya yang hanya seujung jari Buto Kendil. Aku pun menerima dan membukanya. Ada 3 buah permata kecil di dalamnya. "Apa ini?" Pak Len dan Mbah Jiwo menghampiriku mencoba mencari tahu benda apa yang kuterima. Ia menyentuh dan menerawangnya. "Tunjukkan keris Raga Sukmamu," ucap Mbah Jiwo. Aku mengeluarkan keris Raga Sukma dan menunjukkan pada Mbah Jiwo. Ia menunjukkan jarinya pada sebuah ukuran yang berujung pada 3 cekungan berwarna emas. "Mungkin ketiga permata ini adalah bagian dari keris ini," ucap Mbah Jiwo. Ia pun memintaku untuk memasang ketiga permata itu di keris Raga Sukma. Aku pun menurutinya dan memasang ketiga batu berwarna merah, biru dan hijau itu. Seketika keris Raga Sukma bersinar sesaat. Aku merasakan ada kekuatan yang menyatu dengan keris Raga Sukma. Sepertinya ada kekuatan besar yang merasuk. Tapi aku yakin bukan itu saja guna permata itu, ucapku. "Lebih baik cari tahu tentang pusakamu nanti. Api itu mulai padam dan ketiga setan itu sudah kelaparan mau mengunyah kita," ucapnya Jambrong mengingatkan kami. Benar saja, Mpu Jandri, Ki Among Mayit dan Kanjeng Nyai Rasmono terlihat berbeda. Matanya hanya tertuju pada kami, tanpa berkedip sedikit pun. "Sembah aku." Seketika terdengar suara dari dalam tanah. Makhluk berwujud manusia besar memanjat dari dalam tanah yang terbakar. Tubuhnya menghitam bekas nyala api dengan pakaian mirip-mirip raja zaman dulu. Kekuatan mengerikan datang bersamanya. Ada makhluk-makhluk dari dalam tanah yang mencoba keluar mengikutinya. "Panggon Demit, alam ini akan dikuasai oleh mereka," ucap Kang Jawir. Mendengar itu aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya ia memang menunggu aba-abaku. "Jul, jangan menahan diri," ucapku. Aku dan Pak Lek menaiki tubuh Wanasura bersama Cahyo. Dengan sekuat tenaga, Wanasura melempar tubuhku dengan sekuat tenaga ke arah Mpu Jandri. Api geni Baraloka menyelimuti tubuhku dan kilatan cahaya menyelimuti keris Raga Sukma. Kerisku beradu dengan keras dengan keris Mpu Jandri. Walau bisa menahannya, ia terpental dengan tenaga Wanasura yang melontarkanku. "Hanya segitu," ucap Mpu Jandri sembari menyeringai. Seranganku sama sekali tidak melukainya, tapi aku juga tersenyum. "Ah!" Suara teriakan terdengar bersama jatuhnya sosok pria bertubuh bungkuk dari batu itu. Senyum Mpu Jandri seketika menghilang begitu saja. Tidak mungkin kau bisa menyentuhku," teriak Ki Among Mayit.
Aku menunjukkan tubuhku yang masih terbakar geni baraloka, ilmu api Pak Lek yang bisa membakar Ki Amung Mayit tadi. Kerisku menancap begitu saja di tubuh Ki Amung Mayit dengan api geni baraloka yang menyelimutinya. Menyadari hal itu, Pak Lek yang juga sudah tiba juga membakar keris sukma geninya dan menebas Ki Amung Mayit dengan bilah hitamnya. "Sakit! Sakit!" teriak Ki Amung Mayit. "Sakit itu tidak cukup untuk menggantikan penderitaan warga desa," ucap Cahyo. Melihat hal itu, Nyai Rasmono mendekat dan bersiap melilitkan selendangnya pada kami. Namun Nyi Sedang Rangu sudah bersiap menghadangnya dengan raut wajah yang menjijikan. Wajahnya meleleh seperti lilin hitam. "Minggir kau makhluk menjijikan!" teriak Nyai Rasmono. "Jangan mengelak. Ini adalah wujud dosa-dosamu," balas Nyi Sedang Rangu. Ia pun menangkap selendang hitam Nyai Rasmono, menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Di bawah Kang Jawir dan Nyai Jombrang sudah bersiap dengan jurus yang menghantam Nyai Rasmono. "Bodoh! Ilmu kalian tidak akan berguna!" teriak Nyai Rasmono yang sepertinya memang tidak merasakan dampak dari jurus itu. Tapi ia tidak sadar, tangannya sudah terikat oleh tasbih yang selama ini selalu terikat di tangan Nyai Jombrang. Ia mencoba melepasnya tapi selalu gagal. Selama tasbih itu terikat, serangan Kang Jawir dan Nyai Jombrang berhasil melumpuhkan Nyai Rasmono. Kekuatan hitamnya menghilang perlahan, dampak dari tasbih yang mengikatnya itu. Pak Lek membaca sebuah mantra, sementara Nyi Sedang Rangu menyentuh wajah Nyai Rasmono. "Ah, sakit!" Teriakan itu keluar bersamaan dari mulut Ki Amung Mayit dan Nyai Rasmono. Api hitam membakar Ki Amung Mayit hingga tubuhnya habis terbakar. Sementara kutukan Nyi Sedang Rangu menyiksa pikiran Nyai Rasmono hingga ia tak lagi bisa merasakan apapun. Melihat hal itu, Mpu Jandri kesal. Ia mundur ke arah Prabu Sudrokolo yang sudah berdiri di hadapan kami semua. "Makhluk rendah, berani-beraninya kalian semua melawan," ucap sosok yang bernama Prabu Sudrokolo itu. Mendengar itu, Cahya maju bersama Wanasura. "Sejak diciptakan, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tidak pantas direndahkan oleh kalian," teriak Cahyo. Prabu Sudrokolo melihat sekitarnya dan tidak mendapati pengikut-pengikutnya berada di tempat ini. "Mana yang lain? Mana Gandara Barua?" tanya Prabu Sudrokolo. "Mati. Semua pengikutmu sudah menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu, dan Gandara Barua sudah mati oleh mereka," ucap Mpu Jandri. Wajah Prabu Sudrokolo terlihat geram, sepertinya ia tidak menyangka kebangkitannya akan disambut dengan hal seperti ini. Sepertinya kematian Gandara Barua membuatnya cukup kaget. "Kalau begitu, biar mereka, makhluk dari alamku yang mengisi tanah ini," ucap Prabu Sudrokolo bersama kemunculan manusia-manusia hitam yang bermata merah yang merayap dari tempat kemunculannya. Itu apa?" tanya Cahyo. Setan yang tidak memiliki hak bumi dan terus menolak kematian. Panggun Demit adalah ritual untuk menjadikan tanah ini tempat untuk mereka," jelas Kang Jawir. Kami semua terpaksa menghadapi makhluk-makhluk itu dan mengembalikannya ke dalam lubang. Namun semakin banyak dari mereka yang datang ke alam ini, aku yakin mereka tidak akan berhenti sampai kami mengalahkan Prabu Sudrokolo. Aku pun memberi isyarat pada Pak Lek dan Cahyo untuk menyerang iblis itu. "Kembalilah ke alammu, setan-setan brengsek!" teriak Cahyo yang membacakan ajian penguat raga ke tubuh Wanasura dan menghajar Prabu Sudrokolo. Tapi semua itu sia-sia. Sama seperti melawan Gandara Barua, serangan kami sama sekali tidak membuatnya bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Mpu Jandri kembali menyerang kami dengan sekuat tenaga yang berlipat-lipat ganda. Aku dan Pak Lek kewalahan menahan serangan dari kerisnya yang terbakar dengan api yang begitu panas. Cahyo terpental begitu jauh, hanya dengan sedikit gerakan Prabu Sudrokolo. Aku dan Pak Lek pun mulai terpojok. Sementara yang lain tidak mampu membendung setan-setan yang keluar dari dalam tanah itu. "Pak Lek, ini gimana Pak Lek?" tanyaku bingung. "Kalau Pak Lek tahu, kita tidak akan terdesak seperti ini.
balas Pak Le. Tak lama kemudian, aku dan Pak Le terhempas dengan pukulan dari dua tangan lain dari Bu Jandrik. Pukulannya begitu kuat hingga darah segar bermuncratan dari mulut kami. Sialnya Bu Jandrik tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melompat untuk menghunuskan kerisnya ke wajahku. Dengan sekuat tenaga aku menangkis serangannya dan menahan keris itu mencapai wajahku. Pak Le, tolong, ucapku. Pak Le berusaha untuk berdiri, tapi sepertinya luka yang ia derita juga cukup parah. Ujung keris merah padam itu menyentuh pipiku dan mulai membakar. Tapi saat tenagaku mulai habis, aku mendengar sebuah suara yang memberikan aku sedikit harapan. Itu suara Gengge, tapi tidak mungkin. Kami terlalu jauh dari mereka. Tiba-tiba terdengar auman macan yang menyeruak. Sebelum keris Bu Jandrik menembus wajahku, makhluk hitam besar menerjangnya dan mengusir Bu Jandrik dari atasku. Itu Meong Hidung, ucapku tak percaya. Aku menoleh ke arah makhluk itu datang dan terlihat Gama yang tengah berlari menghampiriku. Maaf Danan, kami terlambat, ucapnya sembari menjulurkan tangan membantuku berdiri. Tapi aku meraih tangannya sembari bingung dengan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Tak lama setelah kedatangan Gama, Jagat muncul dari dalam kabut dengan terengah-engah. Sepertinya tenaganya benar-benar habis. Mas Jagat yang menjemput kami, jelas Gama. Aku melihat dari jauh satu bocah ditarik oleh seorang berambut panjang yang menyelamatkannya dari pukulan Prabu Sudrokolo. Budi juga di sini, tanya aku. Gama mengangguk dan memastikan kondisi tubuhku. Kupikir titisan wewe gombel adalah masalah terbesar yang pernah ada. Tapi sekarang aku sadar bahwa dunia ini begitu luas. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, ucap Gama. Kalau begitu, sekarang aku perkenalkan ya. Itu dia, Prabu Sudrokolo, makhluk yang kembali dari neraka, balasku. Api besar membara dari tubuh Bu Jandrik membuat Meong Hidung kembali menjauh. Tapi satu yang aku tahu, Bu Jandrik gentar dengan keberadaan hewan besar itu. Sayangnya Bu Jandrik tahu bahwa Gama adalah empu dari Meong Hidung. Diam-diam ia mencari celah memutari pepohonan dan menyerang Gama. Belum sempat aku menahan serangan itu, tiba-tiba seseorang menghajar Bu Jandrik dengan kerasnya. Jangan sentuh Gama, ucap Budi yang dengan sigap melindungi Gama. Tak jauh darinya terlihat Cahyo yang terjatuh setelah diselamatkan oleh Budi. Mamang Gondrong, kalau nolongin yang niat dong, jangan dilempar begitu saja. Berisik, balas Budi dengan singkatnya. Melihat kedatangan mereka, sepertinya aku mendapatkan harapan untuk menyelesaikan pertarungan ini. Budi, bisa bantu mereka? Tolong urus makhluk bertangan 4 itu, ucap Gama. Budi mengangguk. Sementara itu Pak Le telah selesai memulihkan dirinya dan memberikan isyarat pada Cahyo. Kalau begitu biar aku yang menemani Mamang Gondrong, balas Cahyo. Setelahnya aku dan Gama berlari untuk menuju Prabu Sudrokolo yang sudah berniat menghabisi Nyai Jamrong dan yang lainnya. Tidak kusangka, walaupun tidak bisa melukai Prabu Sudrokolo, Nyai Jamrong masih bisa mengalihkan semua serangan iblis itu, walau dengan susah payah. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu, teriak Cahyo yang memberi isyarat pada Wanasura untuk kembali ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Kliwon muncul dari pepohonan dan melompat, menyentuh tangan kanan Budi. Aku tahu saat itu Kliwon tengah meminjamkan kekuatannya pada Budi. Jangan menahan diri, Geni Baraloka akan memulihkan setiap luka kalian, ucap Pak Le. Dua pukulan keras menghantam Bu Jandrik yang membuatnya terpental. Ia membakar dirinya dan menyerang Budi dan Cahyo. Tapi mereka tidak gentar. Tidak ada satupun luka yang bertahan lama dengan Geni Baraloka yang menyelimuti mereka. Dengan kelincahan mereka, semua serangan Bu Jandrik dapat mereka hindari. Cahyo pun menghimpun tenaga pada kakinya dan menendang Bu Jandrik hingga terpental. Tapi belum sempat tendangan itu mementalkannya, Budi menangkap tangan Bu Jandrik dan menariknya hingga putus. Manusia brengsek, Bu Jandrik kesakitan. Budi pun tidak mau melewatkan kesempatan itu. Ia melempar kembali tangan itu pada Bu Jandrik dan mengincar bagian tubuh lain. Jangan sadis-sadis, teriak Cahyo yang melihat Budi tengah gagal memisahkan kepala Bu Jandrik dan hanya mendapatkan segenggam rambutnya. Berisik,
Kalau tidak suka pergi saja. Sana bertarung dengan monyet. Balas budi yang kembali menghindari keris Bu Jandrik dan menusukkan kukunya di bahu bekas lengan yang terputus itu. Bu Jandrik benar-benar kesakitan. Cahya pun menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menghantamkan pukulannya di wajah makhluk itu dan membuatnya tersungkur di tanah. Gak mau ah, monyet ala setan itu serem-serem, balas Cahya pada umpatan Budi. Budi mendengar itu sembari melihat ke arah Kliwon. Benar juga sih, balasnya singkat. Melihat Bu Jandrik mulai terdesak, Pale ikut bergabung dalam pertarungan dengan menahan keris Bu Jandrik. Budi kembali memutuskan satu tangan milik Bu Jandrik tanpa ampun. Sementara Cahya menangkap kepala Bu Jandrik dari belakang. Api hitam membara bersama mantra yang dibacakan oleh Pale dari luka yang ia sayatkan di tubuh Bu Jandrik. Tolong Prabu, tolong! Teriak Bu Jandrik. Teriakan itu semakin keras saat keempat tangannya sudah terlepas dari tubuhnya. Pale mundur tak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tapi teriakan Bu Jandrik terhenti tepat saat tangan Cahya meremas kepala Bu Jandrik dan memecahkan isi kepalanya. Krak! Bola mata makhluk itu keluar dari tempatnya, bersamaan dengan darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Budi melihat itu menatap pada Cahya. Kau bilang aku sadis. Raungan meong hidung terdengar ke seluruh hutan, berusaha menghindari dari cakaran Prabu Sudrakala yang tidak kalah menyeramkan dari cakarnya. Nyi Sedang Rangu mencoba memberikan kutukan pada Prabu Sudrakala, tapi semua itu tidak berarti. Kutukan mana yang lebih menyakitkan dari neraka? Tantang Prabu Sudrakala. Kedua makhluk seperti Meong Hidung dan Nyi Sedang Rangu tak mampu melukai Prabu Sudrakala. Lantas apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya? Tenang Danan, pasti ada cara untuk mengalahkannya, ucap Gama. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mengamati situasi. Permata itu Danan, teriak Bajiwo yang sedang sibuk bersama Kang Jawir dan Nyai Jambrong mengusir setan-setan hitam kembali ke dalam lubang. Benar juga, aku belum menggunakan kekuatan dari permata yang diberikan oleh Buto Kendil. Mungkin aku harus mencoba membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku sekali lagi. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali. Suka loka suka kayangan, katon mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Nyi Sedang Rangu terlihat aneh saat aku mengucapkan mantra itu sekali lagi. Ia menghampiriku mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebuah permata berwarna biru menyala. Aku merasakan sebuah kekuatan besar mengalir dalam tubuhku. Danan, hentikan! Ini tidak benar! Peringat Nyi Sedang Rangu. Kuku di tanganku semakin tajam dengan taring yang mulai memanjang. Berbeda dengan saat bersatu dengan Eyang Widarpa dulu, kini pikiranku pudar seolah sesuatu mencoba mengendalikanku. Akhirnya kau mencoba menjadi salah satu dari kami, teriak Prabu Sudrakala. Nyai Jambrong ikut mendekat. Ia merasakan kekuatan yang meluap-luap dari tubuhku. Ini kekuatan Jagat Segoro Demit, ucap Nyai Jambrong. Apa? Jagat Segoro Demit? Bagaimana mungkin keris raga sukmaku menyimpan kekuatan seperti ini? Nyi Sedang Rangu menurunkan hujannya dengan deras. Aku pernah mendengar ia pernah meredakan Eyang Widarpa yang mengamuk dengan hujannya, tapi kali ini sepertinya tidak berdampak banyak. Aku ingin mengamuk sejadi-jadinya. Entah pada siapa aku akan mencengkramkan cakar ini. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara yang membuatku sadar sepenuhnya. Itu suara Gengge Gama. Ia membunyikan gelang itu sembari bersimpuh membacakan doa. Entah mengapa aku seolah-olah melihat seorang yang berada di sekitaranku. Seseorang yang berjalan dengan sorban putih menuju ke arah Prabu Sudrakala. Setelahnya semua pandanganku menjadi putih. Sekarang Danan, ucap Gama. Saat ini hanya ada keberadaan sosok berjubah putih itu dan Gama yang menjadi acuanku untuk melangkah. Seketika hanya Prabu Sudrakala saja yang terlihat di hadapanku. Aku pun melompat setinggi-tingginya dan menghunuskan kerisku ke tubuh Prabu Sudrakala. Berbeda dengan sebelumnya, kini kerisku mampu menembus tubuhnya dengan mudah. Tidak mungkin. Harusnya kesadaranmu sudah termakan oleh kekuatan itu. Prabu Sudrakala tidak percaya.
Ada suara meong hidung di dekatku, namun aku tidak melihatnya. Sepertinya ia juga menyerang Prabu Sudrakala bersamanya sedang rangu. Mungkin penglihatanku saat ini adalah cara yang Gama lakukan agar aku tidak termakan oleh kekuatan ini. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan bentuk tubuh yang kumiliki sekarang, aku bisa dengan lincah menaiki tubuh Prabu Sudrakala. Aku menancapkan keris Raga Sukmaku ke tubuhnya berkali-kali dan terkadang melampiaskan amarahku dengan menggigit telinganya hingga putus. Prabu Sudrakala tidak diam saja. Ia menangkap tubuhku dan membantingkan sekuat tenaga hingga beberapa tulangku retak. Namun aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelahnya aku kembali berdiri sekali lagi dan berusaha memisahkan kepala Prabu Sudrakala dengan kerisku. Persis seperti cara kami mengalahkan Gandhara Barwa. Tapi rupanya itu tidak mudah. Walau begitu, entah mengapa aku memikirkan cara yang lebih dari itu. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukmaku. Sebuah mantra yang membuat keris ini memancarkan kilatan putih. Tidak seperti biasanya. Kali ini, keris Raga Sukma seolah memanjang dengan cahaya yang menyelimutinya. Danan, Wanasura dan Kliwon akan menahan kedua tangannya. Samar-samar aku mendengar suara Cahyo. Aku akan mencoba mengalihkan pikirannya. Kali ini suaranya sedang rangu kembali terdengar. Mendengar hal itu, aku pun melesat mengincar jantung Prabu Sudrakala. Tapi sebelum aku mendaratkan seranganku ke sana, terlihat sosok meong hidung tak jauh dari bawah kakiku. Ia seolah ingin menunjukkan titik lain yang harus aku serang. Aku mendarat di punggung meong hidung dan ia melemparkanku tepat ke arah Prabu Sudrakala. Kini aku berada tepat di depan matanya. Aku tidak akan mati. Setelah kalian tak mampu bergerak, akan kulumbat kalian semua, ucap Prabu Sudrakala. Anjing yang sudah terpojok hanya bisa menggonggong, balasku yang segera menancapkan keris Raga Sukmaku ke dahinya. Sembari menjatuhkan diri ke tanah, aku menarik keris Raga Sukmaku untuk terus memotong tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Bruk! Suara keras terdengar dari jatuhnya tubuh Prabu Sudrakala. Aku tidak lagi melihat sosoknya, hanya warna putih di sekitaranku dan suara ramai dari segala sisi. Perasaan berkecamuk memenuhi pikiranku. Entah rasanya aku merasa bisa mengamuk kapan saja. Ajian Segoro Demit. Bagaimana menghentikannya? Kalau sampai Danan mengamuk, nyawa kita dalam bahaya. Pak Lek, tolong Danan. Terdengar suara semua orang yang khawatir dengan sosokku saat ini. Aku merasa beruntung tidak bisa melihat mereka. Jika itu terjadi mungkin aku akan melukai mereka. Tapi setelah cukup lama perlahan suara itu semakin menghilang bersama bau wangian yang aku kenal. Itu adalah wangian yang kusimpan. Kini aromanya begitu kuat bersama dengan alunan doa yang kutebak berasal dari Gama. Danan, Cahyo berada di hadapanku dengan wajah yang cemas. Aku mencoba berdiri, tapi rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Tenang dulu, biar Pak Lek yang obati dulu, ucap Pak Lek. Aku tersadar dengan sosok Prabu Sudrakala yang tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi sayangnya aku masih merasakan bahaya dari tubuh itu. Cahyo, hati-hati Cahyo. Cahyo dan Budi berdiri tepat di hadapan Prabu Sudrakala, bersiap dengan apapun yang terjadi. Dan benar saja, asap hitam kembali muncul dari belahan tubuh Prabu Sudrakala. Sudah kubilang, aku tidak bisa mati lagi, ucap Prabu Sudrakala yang mulai memulihkan dirinya lagi. Cahyo menelan ludah. Aku pun tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Tapi setelah beberapa lama tubuh Prabu Sudrakala tidak lagi menyatu. Kami sempat heran dengan hal itu. Namun hal itu terjawab dengan sosok yang terlihat melayang di atas kami semua. Sosok perempuan dengan rambut berantakan dan wajah kurus mengerikan. Nyai Kunti. Aku menebak sosok itu. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan memang tidak melihat dia di tempatnya lagi. Saat aku mencari ke sisi lain, terlihat tak jauh dari posisi Gama. Ia sedang bersama dengan Mas Linggar dan Mas Linus. Kali ini wajah Mas Jagat terlihat pucat. Sepertinya ia terlalu memaksakan diri. Kembalikan mereka ke dalam lubang. Aku akan menguji mereka semua, ucap Mas Linus yang kesadarannya dikuasai oleh pusaka pisau batu. Tanpa sempat bertegur sapa,
Cahyo segera melibas setan-setan hitam itu kembali ke lubangnya. Tidak mungkin aku kalah dari setan rendah sepertimu, ucap Prabu Sudrakala sembari menatap Nyai Kunti dengan kesalnya. Nyai Kunti tidak membalasnya. Ia malah melayang meninggalkan Prabu Sudrakala yang terkena kutukannya dan mendekat ke arah Gama. Jadi ini keturunan ulama pengembara itu, ucap Nyai Kunti. Gama menelan ludah melihat sosok Nyai Kunti di hadapannya. Budi yang khawatir ingin segera menyusul, tapi Cahyo menahannya. Katakan padanya, terima kasih, ucap Nyai Kunti yang perlahan menghilang begitu saja. Meong hidung menerjang tubuh Prabu Sudrakala hingga kembali ke dalam lubang. Api besar kembali membara saat tubuh itu jatuh ke dalamannya. Tidak, aku tidak mau kembali ke tempat itu, teriaknya. Namun Linus segera berlari untuk menuju ke batu altar dan menancapkan pusaka pisau batu di atas sana. Tidak, jangan! Perlahan tanah di sekitarnya mulai bergerak menutup lubang itu. Bebatuan ikut berjatuhan seolah menjadi batas perbedaan di antara kedua alam ini. Apa sudah selesai? Tanya Cahyo. Hujannya sedang ngerangu mulai berhenti. Kliwon kembali ke wujud keranya dan Wanasura kembali ke tubuh Cahyo. Hal itu seolah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Cahyo. Pak Le, apa kejadian tadi menandakan Nyi Kunti sudah tenang? Tanya Mas Linggar. Pak Le menghela napas. Sepertinya ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maaf Mas, saya tidak tahu. Tapi satu yang pasti, ia sudah tidak terikat dengan keluarga Sasena. Doakan saja dia ya, balas Pak Le. Biung hidung mulai menghilang di kegelapan hutan. Gama dan Budi terlihat kelelahan setelah apa yang terjadi tadi. Nyi, apa setelah ini masalah yang dimaksud sudah selesai? Tanyaku. Ia menoleh ke beberapa arah dan menceritakan prasasti hutan keramat sudah tidak lagi menyala. Sudah, kamu bisa istirahat. Naya sudah menunggumu, balasnya sedang rangu yang menghilang dari hadapan kami. Nyai, Kang Jawir teh jadi murid Nyai Jombrong saja, boleh kan? Ucap Kang Jawir sembari menyenggol lengan Nyai Jombrong. Murid kepalamu, jadi badut di pasar lebih pantas buatmu, umpat Nyai Jombrong. Semua terlihat kelelahan di tempat itu. Perlahan kabut mulai menghilang bersamaan terbitnya matahari pagi. Aku mulai bisa berdiri, namun sepertinya tulangku membutuhkan waktu untuk pulih. Tenagaku habis. Ilmu lintas alamku gak bisa dipakai lagi, ucap Mas Jagat dengan wajahnya yang pucat. Aku mendekat pada Mas Jagat. Salah seorang yang berperan besar dalam rangka menyelamatkan kami malam ini. Tenang saja Mas, kita akan punya teman lagi yang bisa memulangkan kita, ucapku sembari menoleh ke arah buto kendil yang masih sibuk memainkan kendilnya. Dari sebuah kendil kami muncul. Suara tawa Guntur dan Dirga menyambut kami yang pulang dengan babak belur. Di belakang mereka tengah berdiri seorang yang paling ingin ku temui. Matanya terlihat khawatir saat melihat aku menggantung sebelah tanganku. Mas Danan, tangannya, ucap Naya khawatir. Gak apa-apa, udah diobatin sama Pak Le, balasku. Rupanya jawaban singkatku tidak semata-mata membuat Nanya tenang. Ia membawaku masuk ke gubuk dan mengobatiku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bingung harus berbicara apa. Sungguh aku kebingungan bila harus menghadapi air mata wanita. Bisa-bisanya ya buat Naya nangis. Tiba-tiba ibu menyusul sembari menjewer telingaku. Au, sakit bu, ucapku. Pokoknya habis ini kamu pulang ke desa Kandimaya ya. Diam dulu di sana sampai Naya ngelihat kamu benar-benar pulih, perintah ibu. Iya, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Ucapan Ibu Suri memang tidak bisa dilawan. Terlebih lagi air mata Naya sudah berganti dengan senyuman yang manis setelah melihat tingkah ibu. Danan,
Aku kembali dulu ya, ucap Gama yang menonggolkan wajahnya ke dalam gubuk. Aku berusaha berdiri dan ikut keluar menemui mereka. Terima kasih. Sekali lagi kami merepotkan kalian, ucapku. Gak masalah kok, toh kalian juga sudah membantu kami dengan masalah luang sasar, balas Gama. Mas Jagat yang mulai pulih pun sudah mulai membaca sebuah ajian. Sekumpulan kabut putih mulai muncul di dekatnya. Kita pergi sekarang, ucap Mas Jagat. Gama dan Budi berjalan untuk menuju kabut itu. Cahyo mendekat sembari melambaikan tangan ke mereka berdua. Mamang Gondrong, kalau ke Klaten jangan lupa mampir ya, teriak Cahyo. Sekali lagi kau memanggilku Mang Gondrong, ku lumat kepalamu, balas Budi dengan geram. Walau begitu, Cahyo masih terus menertawakannya sembari mengantarkan kepergian mereka. Kamu itu ya Jul, dia sudah membantu kita sampai sebegitunya. Jangan sampailah ledekanmu itu ngebuat kamu lupa sama nama aslinya, tegurku. Cahyo pun berbalik sembari merangkulku. Gak mungkin lah aku lupa sama namanya. Seorang pendekar gila yang terlahir di hutan Pasundan, Jalu Kertarajasa. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.